Kesiapan pasar industri di Indonesia merujuk pada tingkat kemampuan sektor industri di Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan global. Sektor industri bisa menjadi peluang di Indonesia dalam pemerataan ekonomi. Akan tetapi, dalam peluang yang ada, muncul tantangan yang menghambat laju perkembangan industri. Maka dari itu, pemerintah menyiapkan strategi untuk perkembangan industri. Industri menggabungkan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan Big Data untuk menciptakan pabrik pintar yang efisien dan fleksibel. Peluang besar terbuka lebar, mulai dari peningkatan produktivitas, pengurangan biaya produksi, hingga inovasi produk yang lebih cepat dan tepat sasaran. Industri juga menciptakan lapangan kerja baru yang menuntut keterampilan digital dan kolaborasi manusia dengan mesin. Indonesia pun tengah gencar mendorong transformasi digital ini melalui peta jalan Making Indonesia untuk menjadi satu kekuatan ekonomi digital dunia tahun 2030. Ada beberapa peluang industri, yaitu yang pertama digitalisasi dan otomatisasi produksi. Industri mengimplementasikan digitalisasi pabrik dengan otomatisasi dan robotika cerdas yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk. Yang kedua, peluang bisnis baru, fintech, teknologi keuangan yang memberikan kemudahan transaksi dan pengelolaan keuangan digital. Kemudian e-commerce dengan berbagai jenis pembayaran dan pemasaran digital, dan juga layanan on demand seperti transportasi online dan jasa antar. Yang ketiga, transformasi SDM. Revolusi industri diperkirakan memunculkan jutaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada teknologi, sekaligus menggeser tenaga kerja manual menjadi digital dan otomatis. Dan yang terakhir, komputasi kuantum. Komputasi kuantum mempercepat proses pengolahan data dan riset teknologi seperti penemuan obat dan algoritma AI, memberikan keunggulan luar biasa untuk perusahaan di bidang riset dan pengembangan. Sebelum memasuki pembahasan dari tantangan-tantangan yang ada pada industri, kita perlu memahami makna dari industri itu sendiri, di mana industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Seperti contohnya industri makanan, industri tekstil, industri teknologi, dan lain sebagainya. Selain daripada kita memahami apa makna itu industri, kita juga perlu memahami peran industri dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana peran itu terdapat menjadi 4. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja, kemudian yang kedua, meningkatkan perekonomian negara, kemudian yang ketiga, menghasilkan barang untuk kehidupan kita sehari-hari, serta mendorong kemajuan teknologi serta inovasi. Memasuki pembahasan dari tantangan-tantangan yang ada pada industri, di mana tantangan yang pertama itu dari segi perkembangan teknologi. Seorang industriawan harus siap untuk mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, seperti contohnya otomatisasi dan robot yang sudah menggantikan pekerjaan manusia. Nah, tantangan daripada hal ini, manusia harus siap untuk menerima belajar hal baru dan perkembangan teknologi baru seperti reskilling dan juga upskilling. Tantangan yang kedua itu dari segi isu lingkungan, di mana banyak industri yang menghasilkan polusi udara, air, serta limbah, sehingga industri tersebut itu dituntut agar menjadi industri yang tinggi ramah lingkungan. Nah, tantangan daripada hal ini, biaya untuk teknologi hijau itu mahal, serta untuk pengolahan dari limbah tersebut juga mahal. Untuk tantangan yang ketiga yaitu dari segi globalisasi persaingan internasional. Nah, banyak produk dari luar negeri yang masuk dengan mudah ke dalam negeri, sehingga tantangan daripada hal ini untuk produk lokal itu harus siap bersaing dari segi kualitas maupun harga atau price. Tantangan yang keempat yaitu dari segi ketenagakerjaan atau SDM, di mana kurangnya tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Tantangannya adalah
Industri harus siap berkolaborasi dengan sekolah ataupun universitas agar bisa mencetak lulusan yang siap kerja dan juga terampil. Untuk tantangan yang kelima yaitu dari segi biaya produksi dan bahan baku, di mana untuk biaya produksi dan bahan baku itu tidak selalu stabil, melainkan bisa naik dan juga bisa turun. Nah, tantangan daripada hal ini untuk industri harus bisa mengatur keuangan produksi maupun bahan bakunya agar tetap bisa mendapatkan keuntungan dan tidak menaikkan harga yang terlalu tinggi. Sekian, terima kasih. Di saat ini era industri memasuki era 4.0 yang merupakan industri yang menekankan tentang pembangunan manufaktur, pembangunan digital di Indonesia. Hal tersebut menciptakan kebijakan pemerintah tentang Making Indonesia 4.0 yang merupakan kebijakan yang berisi tentang peta jalan pembangunan industri sebagai daya saing global. Di Indonesia ada 5 sektor utama yang berperan penting dalam pembangunan industri yang ada di Indonesia. Antara lain ada sektor tekstil, ada sektor otomotif, ada sektor kimia, ada sektor kuliner atau makanan dan minuman, dan yang terakhir ada sektor elektronik. 5 sektor tersebut merupakan 5 sektor utama yang membantu pembangunan industri yang ada di Indonesia. 5 sektor tersebut merupakan 5 sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Selain 5 sektor tersebut yang membangun, ada 10 kebijakan dari pemerintah tentang pemikiran sektoral. Antara lain 1. Perbaikan alur material, yang kedua perencanaan ulang zona industri, yang ketiga penerapan standar berkelanjutan, yang keempat pemberdayaan UMKM, yang kelima pembangunan infrastruktur digital, yang keenam menarik investasi asing, yang ketujuh peningkatan kualitas SDM, yang kedelapan pembentukan ekosistem inovasi, yang kesembilan penerapan insentif investasi teknologi, dan yang ke-10 harmonisasi peraturan dan kebijakan. Hal tersebut menciptakan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk keberlangsungan industri yang ada di Indonesia. Visi besar ini berpacu dalam penerapan industri 4.0 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi dunia pada tahun 2030. Afiliasi antara pemerintah dan pelaku industri tentunya menjadikan strategi yang dilakukan pemerintah itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang paling berpengaruh di dunia atau di dalam ekonomi global. Oke teman-teman, baik selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang sangat menarik yaitu Sambal Nusantara Digital yang termasuk dalam pasar monopolistik. Mulai dari penjualan rumahan yang stagnan, mereka beralih total ke dunia maya di tahun 2020 dengan memanfaatkan sosial media dengan membangun kepercayaan terhadap masyarakat dan membuat konten yang sangat menarik yaitu konten dapur terbuka dan memanfaatkan e-commerce secara maksimal. Uniknya, mereka meniadakan kebutuhan akan gudang dan toko fisik. Mereka juga mengandalkan jasa logistik pihak ketiga. Selain itu, mereka juga sangat inovatif. Mereka mengandalkan data analisis untuk melakukan inovasi terhadap produk mereka sehingga mendapatkan pelanggan lebih banyak. Dampaknya sangat luar biasa. Hanya dalam 2 tahun, volume penjualan mereka naik hingga 500%, meluaskan jangkauan dari skala desa hingga lebih dari 100 kota. Studi kasus ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan pendorong di mana industri makanan skala kecil mampu mengatasi 2 tantangan klasik, yaitu distribusi yang minim dan modal yang minim dengan memanfaatkan pasar digital di tanah air.